Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yersilisma, NIM 21002090 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Hanif Al-Fadri dan dengan Ibu Lutfiani. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas praktisi public relation, conference pers, press release, dan presentasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu diantaranya press release atau siaran pers ataupun berita. Yang kedua yaitu conference pers atau juga mengadakan pertemuan dengan media, yaitu dengan mengadakan pertemuan untuk bertemu atau membahas mengenai beberapa hal. Yang ketiga yaitu presentasi. Presentasi ini juga berkaitan dengan kemampuan seorang public relation melakukan presentasi ataupun cara menjelaskan sebuah informasi kepada klien ataupun anggota dalam sebuah organisasi tersebut. Baiklah, kita masuk penjelasan materi yang pertama, yaitu mengenai siaran pers. Siaran pers merupakan berita atau informasi yang disusun oleh sebuah lembaga maupun organisasi dengan tangan-tangan dingin yang menggambarkan semua proses kegiatan ataupun sebuah produk, sebuah jasa, ataupun tenaga keahlian dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah lembaga tersebut. Dan ada juga menurut para ahli yaitu Warren H, yaitu seorang praktisi PR atau seseorang yang menulis buku mengenai public relation, bahwa siaran pers merupakan sebuah berita yang menggambarkan kegiatan dan juga penggambaran semua informasi atau keseluruhan dalam sebuah organisasi ataupun lembaga tersebut dan didesain sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan. Nah, di dalam penyampaian sebuah berita ini, sebuah public relation diwajibkan untuk menyampaikan berita sepadat-padatnya, serangkum-rangkumnya. Seperti contoh di televisi maupun di radio, itu sebuah berita tersebut disampaikan atau berita elektronik tersebut disampaikan dengan cepat, hanya beberapa hitungan menit. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara berita dengan siaran pers. Kalau berita, tujuannya yaitu untuk memfokuskan informasi atau membimbing, mendidik, ataupun membantu perkembangan ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau dia siaran pers, mereka biasanya hanya menyebarkan informasi, akan tetapi lebih kepada membina atau menumbuhkan sikap, pendapat, pandangan, ataupun citra yang baik dari publik internal terhadap sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut. Kalau berita memberitahukan peristiwa ataupun sifatnya hanya gagasan umum atau pendapat-pendapat umum. Kalau siaran pers itu cenderung lebih kepada aktivitas mendidik, melatih, mengajak ke arah yang benar mengenai perusahaan ataupun proses mendidik ataupun mengetahui peristiwa itu lebih dalam. Apabila dalam sebuah perusahaan itu terdapat sebuah permasalahan, maka di sana diajarkan atau dididik untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu sebuah berita tersebut dilaporkan mengenai fakta ataupun empiris. Yang selanjutnya yaitu kalau siaran pers biasanya itu tujuannya untuk mengalihkan publik ataupun untuk menutupi atau mengalihkan perhatian publik terhadap kepada fakta-fakta ataupun permasalahan-permasalahan yang telah terjadi. Nah, ada beberapa cara mengelola siaran pers oleh media yang dilakukan oleh public relation ataupun humas di dalam sebuah organisasi tersebut. Mereka bekerja sama antara humas dengan media ini. Yang pertama yaitu siaran pers dimuat sebagaimana adanya.
Selanjutnya yaitu cara mengelola siaran pers oleh media ataupun dilakukan oleh public relation. Mereka bekerja sama dalam melakukan siaran pers ini. Yang pertama yaitu siaran pers dimuat sebagaimana adanya, yaitu tanpa dikurang-kurangi atau ditambah-tambahkan. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media tapi tidak mengurangi isi atau bahasa. Nah, media inilah yang menulis kembali apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga tanpa harus mengurangi atau menambah-nambah dari yang telah ditulis. Selanjutnya yaitu dipadatkan. Biasanya dalam penulisan berita ini, kalau di sebuah perusahaan itu biasanya dimuat semuanya atau hal-hal yang bermasalah maka dibuat atau ditulis. Nah, tugas dari siaran pers ini atau media ini yaitu mempadatkan, membuat secara ringkas mengenai berita tersebut. Nah, perusahaan ini biasanya sudah memiliki vakum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa jenis press release dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama yaitu mengumumkan peristiwa, yaitu dalam bentuk undangan ataupun untuk media massa. Yang kedua yaitu pengumuman media atau pengumuman media ataupun pengunggah atau pengunggah berita itu, atau tidak boleh lebih dari 1 halaman. Maksudnya di sini yaitu bahwa dalam penulisan berita tersebut pihak media tidak boleh mengupload ataupun mengunggah berita tersebut lebih dari 1 halaman. Nah, selanjutnya yaitu siaran berita tersebut berupa ceramah ataupun pidato berupa seresahan. Nah, sebelum menulis pers itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, siapa yang akan tertarik ataupun siapa yang akan membaca ataupun melihat berita ini, dan apakah berita ataupun informasi yang diberikan itu akan menarik. Yang kedua yaitu apakah sebuah berita ini akan memberikan informasi baru ataupun justru tidak informasi yang baru. Yang selanjutnya yaitu media yang digunakan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penulisan pers ini. Yang pertama yaitu harus ada tanda penerbitan, apakah berita ini akan diterbitkan segera ataupun tidak diterbitkan dalam waktu yang sangat dekat. Nah, selanjutnya itu tanggal penerbitan sebuah berita ini harus ditentukan agar tidak terjadi nanti kesalahpahaman ataupun adanya informasi yang tidak benar. Nah, ada juga beberapa hal penting dalam penyiaran pers, yang selanjutnya yaitu pertama subjek, yaitu biasanya dalam sebuah subjek ini diusahakan tidak menggunakan nama dari perusahaan atau lembaga. Nah, maka jika dilakukan seperti itu, nanti dikhawatirkan akan seperti promosi ataupun marketing dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua itu paragraf pertama, yaitu rangkuman yang berupa isi pesan. Dari sinilah harus menarik sebuah berita dari perusahaan tersebut agar orang mau untuk membaca maupun melihat sebuah berita tersebut. Dan juga apakah paragraf pertama ini apakah mereka menarik bagi pembaca maupun tidak. Nah, tujuan penting dari siaran pers itu yang pertama subjek, yaitu telah kita bahas juga sebelumnya, siapa yang akan membaca ataupun yang akan menggunakan berita-berita ini. Ada juga berupa ukuran, penampilan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu bagaimana keterkaitan berita-berita dengan jurnalis, judul, soal teras, intro, dan sebagainya. Skenario ini sudah didesain oleh public relation dengan editor. Apabila seorang editor dengan public relation sudah menjalin kerjasama, maka nanti akan diberitahukan bagaimana proses-proses yang akan dilakukan ataupun berita-berita yang akan dirancang.
Nah, selanjutnya yaitu yang perlu dipahami di bagian lain dalam pembuatan siaran pers ini yaitu menemukan data atau fakta yang menarik. Yang kedua yaitu adanya redaksi sehingga tidak ada keterlambatan berita. Nah, penjelasan materi berikutnya yaitu mengenai konferensi pers. Bisa juga kita sebut dengan jumpa pers ataupun media. Nah, dalam konferensi pers ini kita sebagai public relation ataupun humas dalam sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga itu akan menjadi tokoh ataupun memberi informasi. Jurnalis tersebut diundang ke suatu tempat untuk mengenai suatu hal yang akan disampaikan atau yang diharapkan berita tersebut dirilis secara bersama-sama oleh para wartawan. Nah, nanti akan berita-berita tersebut akan berbeda cara penyampaiannya, akan tetapi dalam suatu konteks yang sama. Nah, dapat kita simpulkan bahwa konferensi pers ini yaitu kegiatan mengundang ataupun mengumpulkan wartawan media untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, mereka lah yang akan nanti membuat ataupun merancang sebuah berita tersebut atau menyebarkan berita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan berita dan yang akan menulis adalah jurnalis dengan cara menarik masing-masing. Nah, konferensi pers ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menggunakan pers mengundang wartawan untuk dialog bersama. Tujuan konferensi pers ini bisa juga yang pertama itu menyebarkan energi positif. Dengan adanya konferensi pers ini, maka nanti pandangan-pandangan orang terhadap sebuah perusahaan tersebut akan positif. Yang kedua yaitu menetralisir ataupun membantah berita-berita yang tidak benar. Apabila sebuah perusahaan tersebut atau lembaga tersebut sedang dihampiri oleh sebuah permasalahan yang tidak benar, maka di sini untuk mengklarifikasikan bagaimana permasalahan atau fakta yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu meningkatkan citra. Nah, sudah pasti tentunya kita mengadakan konferensi pers ini untuk meningkatkan sebuah citra perusahaan ataupun sebuah lembaga tersebut, seperti bagaimana juga kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu membina hubungan dengan wartawan atau jurnalis media dengan yang lebih baik. Dengan adanya kita mengadakan konferensi pers ini, kita menjalin hubungan kerjasama. Nah, nanti akan terjalin dengan beriringan waktu akan membuat hubungan media dengan wartawan dan public relation di sebuah perusahaan tersebut akan baik. Nah, nanti akan mempermudahkan juga dalam dengan urusan-urusan di sebuah perusahaan ataupun lembaga tersebut. Nah, yang kedua yaitu mencek kembali apakah undangan itu telah sampai atau telah diterima. Nah, nanti ditakutkan adanya kesangkutan ataupun adanya ketidaksampaian berita ataupun informasi undangan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan ini nantinya. Terus yang ketiga yaitu menyiapkan per-release. Keempat, menunjuk juru bicara. Nah, juru bicara ini haruslah ditunjuk orang yang benar-benar mampu atau orang yang benar-benar mengetahui mengenai topik yang akan dibahas. Nah, nanti kan di sana tuh banyak sekali wartawan-wartawan yang akan bertanya atau mencari celah dari topik-topik yang telah dibahas. Nah, ini akan memerlukan seorang juru bicara yang sangat pandai ataupun yang sangat mampu mengamankan citra sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya itu menyiapkan tempat yang dapat menampung keseluruhan media. Nah, apabila media ini kan wartawan ini kan tidak hanya orang, akan tetapi alat-alat ataupun media-media yang mereka gunakan. Nah, dalam pengadaan konferensi pers ini kita harus membuka ataupun menyediakan tempat-tempat yang sangat besar sehingga dapat menampung beberapa pun jumlah wartawan ataupun media-media yang mereka gunakan. Nah, untuk persiapan konferensi pers ini juga berupa penyiapan mikrofon, media lainnya, lampu dan sebagainya. Nanti apabila konferensi pers ini diadakan di lapangan, maka kita juga menyediakan hal-hal yang berupa yang diperlukan dalam lapangan ataupun ruangan terbuka. Nah, makanan disediakan untuk para wartawan ditentukan dalam waktu yang tepat. Nah, yang kedua yaitu
menyediakan souvenir ataupun membuat souvenir ataupun hadiah-hadiah yang akan dibawa oleh para wartawan ataupun media lainnya dibawa pulang. Nah, selanjutnya itu membuat buku tamu. Nanti di buku tamu tersebut akan terdapat nomor-nomor yang dapat dihubungi oleh pihak-pihak perusahaan nantinya. Terus selanjutnya itu durasi konferensi pers. Nah, kan di sebuah konferensi pers tuh media itu mereka tuh adanya deadline ataupun dikejar-kejar waktu. Nah, mereka tuh tidak bisa menghabiskan waktu dengan semata-mata saja. Maksudnya itu pertanyaan di luar topik harus dijawab dengan jawaban yang sangat mendukung lembaga. Nah, nanti kan ada tuh sebuah wartawan yang tidak diundang akan tapi mereka datang karena diajak oleh temannya, maka nanti mereka akan semampu mungkin untuk mencari celah untuk menjatuhkan ataupun mengulik-ngulik masalah yang lain di luar topik pembicaraan. Nah, ini harus dijawab dengan jawaban yang sangat baik, yang tidak menjatuhkan sebuah nama perusahaan tersebut. Nah, jika ada wartawan yang tidak diundang akan tetapi datang, mereka tidak boleh diusir. Mana tahu wartawan seperti inilah yang akan membuat sangat berdampak kepada sebuah perusahaan. Nah, untuk yang terakhir yaitu presentasi. Nah, tadi kan saya juga sudah jelaskan bahwa dalam sebuah konferensi pers itu terdapat seorang juru bicara. Nah, yang presentasi ini mengenai orang yang melakukan juru bicara tersebut di sebuah konferensi pers. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam presentasi ini memerlukan orang yang benar-benar mampu berkomunikasi ataupun menyampaikan sebuah informasi ataupun presentasi terhadap orang banyak tentunya, sehingga berita ataupun hal-hal yang akan menjadi tujuan tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Nah, hal-hal yang penting harus diperhatikan dalam presentasi ini itu yang pertama yaitu kaitannya dengan penyampaian informasi yang memukau atau media yang harus disiapkan dengan baik. Nah, dalam kegiatan menyampaikan informasi yang memukau ini dilakukan dengan sebaik mungkin. Media tuh harus disiapkan ataupun seperti PPT harus disiapkan sebelum kegiatan presentasi. Yang kedua yaitu memberikan pre-release yang diberikan sehingga dibaca sehingga tingkat pemahaman orang yang dalam presentasi tersebut akan lebih cepat dan dapat disesuaikan dengan apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya itu urusan personal. Urusan personal ini seperti komunikasi yang tidak kaku ataupun bahasa yang tidak kaku, yang tidak gemeteran, tidak grogi. Nah, terus tanya jawab yang dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga hal yang utama akan dapat tercapai. Mungkin sekian video penjelasan materi saya kali ini. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.